Kak, lagi baca apa tuh, Kak? Wah, ini aku lagi baca tentang berita tentang perpecahan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Miris banget ya, padahal Indonesia itu rakyatnya banyak banget dan agamanya juga bervariasi. Tapi itu rentan terjadinya perpecahan. Terus solusinya apa tuh, Kak? Solusinya, mereka perlu pemahaman tentang moderasi beragama. Mau tahu apa itu moderasi beragama? Mau. Yuk, ikutin. Moderasi beragama adalah sebuah cara untuk memahami tentang esensi dari sebuah agama. Jadi setiap agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan juga rukun antar sesama. Jadi antar masyarakat yang berbeda-beda itu tidak saling mencaci, tidak saling menghina, dan juga mereka saling menyayangi dan mengasihi dalam kebaikan. Jadi moderasi beragama di sini perannya bukan sebagai agama baru ya teman-teman, tapi moderasi beragama ini sebagai pemersatu antar umat beragama, karena ini adalah sebuah cara agar kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan juga sejahtera untuk selamanya. Ruang lingkup moderasi beragama itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, moderasi beragama itu berfokus kepada penekanan dan memahami ajaran agama itu sendiri. Jadi tidak hanya terbatas kepada tekstual saja, melainkan juga dipraktekkan ajaran agama. Yang selanjutnya, itu moderasi beragama itu mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan agar tercipta masyarakat yang damai dan juga rukun antar umat beragama. Yang ketiga, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang mencakup hubungan baik antar manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, moderasi beragama itu mencakup nilai-nilai budaya yang menekankan kepada nilai-nilai etika maupun moral dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, moderasi beragama itu sendiri adalah melibatkan cara berpikir dan bertindak agar bisa memahami nilai-nilai dari agama itu. Poin yang ketiga atau yang terakhir ini adalah indikator ataupun ciri moderasi beragama. Yang pertama itu bisa dilihat dari aspek kebangsaan atau nasionalisme. Jadi kita itu sebagai warga negara itu menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, menerima Pancasila, serta kita itu menaati hukum-hukum yang ada dan juga menolak yang namanya negara Islam yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu sendiri itu tercipta dari berbagai macam agama. Jadi undang-undangnya, Pancasilanya itu diciptakan itu bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, namun melainkan itu juga untuk orang-orang non-Muslim juga. Selanjutnya itu bisa dilihat dari aspek cara beragama. Cara beragama di sini yaitu menanamkan nilai-nilai moralitas ataupun moderasi dan juga toleransi terhadap sesama, baik itu toleransi terhadap umat beragama maupun toleransi intern beragama. Maksudnya intern beragama ini apa? Maksudnya itu adalah antar sesama muslimnya itu kita bisa saling toleransi, entah itu ada cara perbedaan dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu. Sedangkan yang ketiga itu bisa dilihat dari aspek kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial yaitu menaati etika, menaati aturan yang ada dalam masyarakat. Karena kita itu tidak terlepas dari yang namanya masyarakat. Jadi di sini penting sekali dalam moderasi beragama di aspek sosial ini, dan juga kita menanamkan nilai-nilai toleransi
menanamkan nilai-nilai kesejahteraan agar tercipta masyarakat yang damai. Dan yang terakhir itu adalah aspek tradisi. Nah, ini penting karena apa? Indonesia itu tradisinya banyak sekali dan beragam. Oleh karena itu, tradisi yang banyak ini tentunya rentan menimbulkan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, moderasi di sini hadir sebagai penengah agar tidak tercipta yang namanya disintegrasi dalam tradisi yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menghormati tradisi-tradisi yang ada itu, baik itu tradisi keagamaan maupun non keagamaan. Jadi kesimpulannya, aspek yang harus kita tanamkan itu ada 4 tadi. Yang pertama itu adalah aspek nasionalisme dari dalam diri kita terhadap negara ini. Yang kedua itu tentang cara kita toleransi terhadap orang lain, cara beragama. Yang ketiga itu aspek tentang kemaslahatan sosial, tentang cara kita berinteraksi dengan sosial kita. Dan yang terakhir itu adalah aspek tradisi dan nilai-nilai etika yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.